Assalamualaikum Ananda semua. Ketemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran IPA kelas 8. Pada video sebelumnya itu Ananda sudah mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Nah, pada video kali ini kita juga akan mempelajari tentang sistem gerak, yaitu sistem gerak pada benda. Nah, sebelum kita mulai, Ananda lihat dulu di samping Ibu sudah ada gambar benda. Nah, mula-mula sebuah mobil ini berada pada posisi A, lalu melaju, akhirnya berada di posisi B. Nah, mobil ini dikatakan melakukan gerakan alias bergerak. Nah, apa itu gerak? Nah, untuk mempelajari tentang gerak, ikuti pembelajaran kita hari ini. Gerak merupakan perubahan kedudukan atau perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Sehingga suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukan benda tersebut berubah terhadap titik acuannya. Kedudukan atau letak atau posisi suatu benda adalah lokasi suatu benda diukur dari benda lain. Nah, sedangkan acuan adalah benda lain yang dijadikan patokan untuk mengukur letak suatu benda. Gerak bersifat relatif, yaitu tidak tetap, artinya ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda. Misalnya, suatu benda bergerak terhadap titik A, tetapi tidak bergerak terhadap titik B. Nah, ini bergantung pada pengamat dan titik acuannya. Contohnya, orang yang duduk di dalam bus yang sedang berjalan. Orang tersebut bergerak terhadap tiang listrik, tetapi tidak bergerak terhadap sopir. Jadi kalau tiang listrik yang jadi patokan, nah orang ini bergerak. Tapi kalau sopir yang jadi patokan, orang ini dikatakan tidak bergerak. Selanjutnya, gerak menurut lintasannya. Nah, apa itu lintasan? Lintasan yaitu titik-titik berurutan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Atau boleh juga lintasan adalah garis yang dilalui oleh benda yang bergerak. Macam-macam gerak menurut lintasannya ada 4 macam. 1. Gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Contoh, buah jatuh dari pohonnya, gerak benda jatuh bebas, gerak kelereng di atas lantai. 2. Gerak parabola, yaitu gerak benda dengan lintasan melengkung. Contoh, bola yang ditendang melambung ke atas, gerak peluru yang ditembakkan, bola yang dilempar dengan sudut elevasi. 3. Gerak melingkar, artinya gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh, gerak ujung jarum jam melingkari pusat putarannya, gerak bulan mengelilingi bumi. 4. Gerak tidak beraturan, yaitu gerak yang tidak mengikuti pola tertentu. Contoh, gerak si Zainab dari rumah ke sekolahnya. Macam-macam gerak berdasarkan acuannya atau berdasarkan keadaannya. 1. Gerak yang sebenarnya, artinya gerak yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Contoh, gerak bus dari terminal. 2. Gerak semu, gerak tidak sebenarnya, artinya benda sebenarnya diam namun oleh pengamat terlihat seolah-olah bergerak. Hal ini diakibatkan karena pengamat berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh, gerak pohon-pohon di pinggir jalan waktu kita berada dalam bus yang sedang melaju. 2. Gerak matahari dari timur ke barat, padahal yang bergerak itu adalah bumi atau bumi berotasi. 3. Gerak ganda, contoh topi yang dilempar dari atas kapal yang sedang berlayar. Topi bergerak terhadap kapal dan juga bergerak terhadap pelabuhan. Besaran-besaran dalam gerak.
1. Jarak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak. Contoh, pada gambar, garis yang berliku-liku dari A ke B itu merupakan lintasan. Sedangkan garis lurus dari A ke B itu adalah perpindahan. Nah, apa itu perpindahan? Perpindahan merupakan jarak dari kedudukan awal ke kedudukan akhir, atau boleh juga selisih kedudukan awal dengan kedudukan akhir. Nah, di mana perpindahan ini dapat diukur dengan menarik garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Contoh jarak dan perpindahan. Manda berjalan ke arah barat sejauh 4 km. Kemudian balik ke timur sejauh 3 km. Nah, berapakah jarak yang ditempuh Manda dan berapa pula perpindahan yang terjadi? Jarak yang ditempuh Manda sama dengan 4 km tambah 3 km sama dengan 7 km. Sedangkan perpindahan si Manda sama dengan 4 km kurang 3 km sama dengan 1 km. Contoh kedua, Bagas berlari mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Nah, berapakah jarak yang ditempuh Bagas dan berapa pula perpindahan yang terjadi? Nah, jarak yang ditempuh Bagas sama dengan keliling lapangan karena Bagas bergerak mengelilingi lapangan 1 kali putaran. Sedangkan perpindahan Bagas sama dengan 0 karena Bagas kembali ke titik semula. Contoh ketiga, Iqbal berjalan kaki ke arah utara 3 km, kemudian belok ke timur sejauh 4 km. Berapakah jarak yang ditempuh Iqbal dan berapa pula perpindahan yang terjadi? Nah, jarak yang ditempuh Iqbal adalah 3 km tambah 4 km sama dengan 7 km. Karena lintasannya membentuk sudut segitiga, maka perpindahannya dihitung dengan memakai rumus Pythagoras. Karena garis C adalah perpindahan, maka perpindahan sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan akar 25 sama dengan 5 km. Besaran yang ketiga adalah kelajuan. Kelajuan merupakan perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan. Kelajuan ada dua macam. Satu, kelajuan tetap atau kelajuan konstan atau kelajuan sesaat, yaitu kelajuan di mana tiap bagian jarak ditempuh dalam waktu yang sama. Nah, ini terjadi dalam waktu sesaat dan dapat pula diukur dengan alat speedometer. Dua, kelajuan rata-rata, yaitu tiap bagian dari jarak ditempuh dalam waktu yang tidak sama. Rumusnya V sama dengan sigma S per sigma T sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya per T1 tambah T2 tambah T3. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan merupakan besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Nah, kalau kelajuan itu merupakan besaran skalar, sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Kelajuan dan kecepatan rumusnya adalah V sama dengan S per T. Nah, ini dapat digambarkan dalam bentuk segitiga, di mana V sama dengan kecepatan, satuannya meter per sekon, S jarak, satuannya meter, T waktu, satuannya sekon. Contoh soal, Siti bersepeda menempuh jarak 180 meter dalam waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda Siti? Nah, diketahui pada soal S-nya 180 meter, T 30 sekon, ditanya V.
Jawab. V sama dengan S per T sama dengan 150 meter per 30 sekon sama dengan 6 meter per sekon. Seorang atlet berlari menempuh jarak 6 km selama 30 menit. Selama 15 menit berikutnya ia menempuh jarak 3 km. Pada 15 menit terakhir ia hanya menempuh jarak 1 km. Berapakah kelajuan rata-rata atlet? Diketahui jarak pertama 6 km, jarak kedua 3 km, jarak ketiga 1 km, jumlah 10 km. Jumlah waktu 30 menit pertama tambah kedua 15 menit tambah ketiga 15 menit sama dengan 60 menit. Nah, kelajuan rata-ratanya sama dengan 10 km per 60 menit sama dengan 10 km per jam.